Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Alimul Hakim Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tokoh Islam pada abad modern. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Qasim Amin, Muhammad Iqbal, dan Thaha Hussein. Baik, untuk yang pertama, Qasim Amin. Qasim Amin lahir pada tanggal 1 Desember 1963 di Alexandria, dan beliau wafat pada tanggal 22 April 1908 di Kairo. Qasim Amin adalah seorang ahli hukum Mesir, modernis Islam, dan salah satu pendiri Gerakan Nasional Mesir Universitas Kairo. Qasim Amin secara historis dipandang sebagai salah satu feminis pertama di dunia Arab. Meskipun ia bergabung dengan wacana tentang hak-hak perempuan cukup terlambat dalam perkembangannya, dan feminismenya telah menjadi subjek kontroversi ilmiah. Baik, selanjutnya untuk pemikiran dari Qasim Amin ini, yaitu pada awal abad ke-19 Masehi, Qasim Amin membentuk salah satu gerakan pembaharuan, yaitu Tahrir al-Mar'ah, atau yang dikenal dengan emansipasi wanita. Artinya, emansipasi wanita ini untuk menghentikan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang sudah berlangsung berabad-abad. Pada sisi lain, hal ini merupakan suatu tindakan tercapainya kesetaraan dan keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Gagasan emansipasi wanita ini, jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, sebetulnya muncul tidak lebih dari sebagai wujud kepedulian dan kesadaran intelektual Qasim Amin terhadap kondisi wanita bangsanya kala itu. Dan berikut ide-ide pokok yang dicetuskan oleh Qasim Amin. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan kaitannya dengan tugas rumah tangga. Qasim Amin berpendapat bahwa pendidikan wanita merupakan satu-satunya alat untuk membebaskan wanita dari praktek pemarginalan dan pensubordinasian yang menyiksa mereka. Pentingnya pendidikan bagi kaum wanita yaitu tidak jauh sebagai peran nantinya sebagai ibu dari anak-anak. Menurut Qasim Amin, seorang anak yang gak batas umur sekolah hampir seluruh waktunya dihabiskan bersama ibunya. Oleh karena itu, seorang ibu harus mampu berperan sebagai seorang pendidik yang baik, karena dirinya berkedudukan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Baik, untuk pemikiran Qasim Amin yang kedua yaitu wanita dan hijab. Menurut Qasim Amin, cara berpakaian bagi kaum wanita yang menutup seluruh tubuh itu adalah adat istiadat yang menghambat kemajuan wanita, karena dalam tradisi masyarakat Mesir pada saat itu, hijab dimaknai sebagai keharusan wanita untuk menutup seluruh tubuh, termasuk muka dan telapak tangan, dengan pakaian khas dan mengurung serta menutup diri dari masyarakat. Hal ini berarti bahwa satu-satunya peran gender dan kodrat alamiah wanita yaitu tetap tinggal di rumah. Ini yang membuat
menghambat kemajuan wanita. Untuk ide yang ketiga dari Qasim Amin yaitu dari segi agama. Qasim Amin menyatakan bahwa tradisi hijab yang ada saat itu tidak perlu dipertahankan karena masalah hijab yang dikenal di kalangan masyarakat Mesir tersebut tidak termasuk di dalam nas. Cara mengenakan hijab yang berlaku saat itu hanyalah sebuah tradisi yang mengemuka sebagai interaksi pergaulan antar bangsa yang kemudian diambil sebagai pakaian yang islami. Menurut Qasim Amin, agama tidak menghendaki hal yang demikian terjadi. Amin mengatakan bahwa kaum wanita boleh memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan orang yang bukan muslimnya. Hal ini didukung oleh pendapat ulama mazhab yang menyatakan bahwa bagian anggota tubuh yang boleh dibuka adalah muka dan telapak tangan. Di samping ada yang berpendapat hanya lengan dan tumit saja yang tidak harus ditutupi. Baik, kita lanjut ke tokoh yang kedua yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dikenal juga sebagai Allama Iqbal. Beliau lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India, dan wafat pada tanggal 21 April 1983 di Lahore pada umur 60 tahun. Beliau adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad ke-20. Muhammad Iqbal dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sastra Urdu. Meskipun demikian, selain dikenal sebagai penyair yang menonjol, ia juga dianggap sebagai pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Untuk pemikiran dari Muhammad Iqbal yaitu tampak dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, Muhammad Iqbal menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, filsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian, ia menggunakan perspektif secara luas yang membedakan pemikir Muslim lain yang kebanyakan parsial dan hanya menekankan pada segi tertentu. Kedua, dalam memahami kondisi umat Islam, ia tidak memisahkan filsafat dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Yang ketiga, pemikiran-pemikirannya yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filsuf Asia yang besar pada abad ke-20. Untuk yang keempat, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan. Pembaruan hukum Islam yang dilakukan Muhammad Iqbal tidak terlepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu salah satunya tentang pemikirannya tentang Al-Quran. Muhammad Iqbal percaya
Kalau Al-Quran itu memang benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dengan sebenar-benarnya. Menurut Iqbal, Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang utama dengan pernyataannya yang seperti The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. Artinya, Al-Quran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Namun, dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah undang-undang. Dia berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Al-Quran ditafsirkan melalui berbagai disiplin ilmu dan pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Baik untuk tokoh yang terakhir yaitu Thaha Hussein. Thaha Hussein lahir pada tanggal 15 November 1889 dan beliau wafat pada tanggal 28 Oktober 1973. Thaha Hussein salah satu penulis intelek Mesir pada abad ke-20. Thaha Hussein lahir di Isbet El Kilo, sebuah desa di kegubernuran Minya di tengah Mesir Hulu. Ia masuk ke Kutab dan setelah itu masuk Universitas Al-Azhar, di mana tempat ia dulu belajar agama dan sastra Arab. Hussein merupakan anak ketujuh dari 13 bersaudara yang lahir dalam sebuah keluarga kelas menengah bawah. Untuk pemikiran pembaharuan dari Thaha Hussein yaitu yang paling mencolok yaitu gagasan sirkularisasi yang dilontarkan di Mesir oleh Thaha Hussein. Gagasan ini cukup menghebohkan dan menimbulkan reaksi yang keras di kalangan ulama Mesir, terutama dari kalangan masyayikh dan pemburu tradisionalis seperti Rashid Ridho. Ide sirkularisasi ini bahkan membahana ke seluruh penjuru dunia. Sebagai intelektual Islam mendukung terhadap ide sirkularisasi di dunia Islam, sebagai lainnya untuk menolak dan menentangnya. Dalam membumikan gagasannya, Thaha Hussein menulis tentang ide sirkularisasi di sejumlah koran maupun dalam bentuk buku, melalui lembaga pendidikan, serta ketika ia menjadi Menteri Pendidikan. Adapun gagasan sirkularisasi yang dikeluarkan oleh Thaha Hussein yaitu tentang kebudayaan, pendidikan, dan agama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna Betul Ummah, NIM 19190012. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh Islam masa pembaruan. Yang selanjutnya yaitu
Jamaluddin Al-Afghani memiliki nama lengkap Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Yang gelar Sayyid itu menunjukkan bahwa beliau merupakan keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan nama Al-Afghani merupakan petunjuk bahwa beliau merupakan tokoh Islam modern yang berasal dari Afghanistan. Beliau lahir pada tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi di Asadabad dan wafat pada tahun 1897 di Istanbul. Untuk pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yang pertama yaitu pelestarian kegiatan ijtihad. Pelestarian ijtihad menurut Jamaluddin Al-Afghani merupakan perenungan kembali secara mendalam terhadap nilai-nilai Islam, lalu mengadakan ijtihad terhadap Al-Quran, menghilangkan fanatisme madhab, lalu menghilangkan taklid golongan, melenyapkan kufarat dan bid'ah dan menjadikan Islam sebagai satu kekuatan positif untuk kehidupan. Lalu yang kedua yaitu Salafiyah. Salafiyah merupakan aliran keagamaan yang di dalamnya masih menggunakan ajaran Islam yang masih murni atau yang terdahulu. Salafiyah baru dari Al-Afghani terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa kebangunan dan kejayaan kembali Islam hanya mungkin terwujud jika umat Islam kembali ke ajaran yang murni, yang masih murni. Yang kedua yaitu perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Yang ketiga, pengakuan terhadap keunggulan Barat. Dan oleh karena itu, umat Islam harus belajar dari bangsa Barat atas 2 bidang tersebut. Adapun aliran-aliran Salafiyah sebelum Al-Afghani hanya memuat 1 komponen utama saja, yaitu unsur pertama. Selanjutnya yaitu pemurnian ajaran Islam. Adapun cara-cara dakwah yang dilakukan Al-Afghani untuk mencapai tujuan, yang pertama yaitu dengan banyak mengunjungi negara-negara Islam, yang kedua menerapkannya di dalam kurikulum atau universitas Islam, yang ketiga yaitu menerjemahkan buku-buku asing, yang keempat menerbitkan di media cetak dan organisasi Islam, yang kelima yaitu melakukan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu pada bidang politik. Pada bidang politik yang pertama mengembangkan pan-islamisme. Jadi pan-islamisme itu merupakan suatu penyatuan seluruh umat di seluruh penjuru dunia atas pada satu kekuasaan politik dan agama yang dipimpin oleh seorang khalifah atau pemimpin. Jadi inti pan-islamisme pada Al-Afghani ini terletak pada Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum muslim. Dan jika ikatan tersebut diperkokoh, diperkuat, maka kekuatan solidaritas yang luar biasa akan terbentuk dan terpelihara di seluruh negara Islam. Baik, bidang politik yang kedua yaitu Al-Hizb Al-Watani atau Partai Nasional dan Pemerintahan Republik. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi umat muslim pada masa itu adalah pemerintahan konstitusional atau republik dan konsep kewarganegaraan yang aktif. Bagi beliau, pemerintah rakyat merupakan pemerintah yang terbatas, yang berarti pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan karenanya merupakan lawan dari pemerintahan absolut. Baik, poin yang kelima yaitu tidak adanya pemisahan antara agama dan politik. Salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani merupakan tidak adanya pemisahan antara agama dan politik. Karena Al-Afghani melihat sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis, misalnya perpecahan terdapat di kalangan umat Islam, lalu pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada. Karena Al-Afghani melihat sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis, misalnya perpecahan terdapat di kalangan umat Islam, lalu pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada. Baik, poin yang kelima yaitu tidak adanya pemisahan antara agama dan politik. Jadi, Al-Afghani itu melihat sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis, misalnya perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam, pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat Islam kepada orang yang tidak dapat dipercaya, lalu mengabaikan masalah pertahanan militer, dan lain sebagainya. Lanjut, poin ke-6 yaitu ide tentang modernitas.
Jadi Jamaluddin Al-Afghani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pertama yaitu dasar modernitas umat Islam harus bercermin pada Al-Quran. Yang kedua, melenyapkan paham fatalis dan menggantikannya dengan paham rasionalis. Yang ketiga yaitu teknik dan strategi penerapannya harus mengacu pada sains dan teknologi barat modern. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Tatawi. Tatawi memiliki nama lengkap yakni Rofa'ah B. Badawi Al-Tatawi. Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober 1801 Masehi di kota Tahta, Mesir, dan beliau wafat pada tanggal 27 Mei 1873 di Kairo. Untuk pemikiran pembaruannya yang pertama yaitu pentingnya kehidupan duniawi, yang kedua pintu ijtihad masih terbuka, yang ketiga perlunya pengembangan syariat dan bekal pengetahuan modern bagi ulama, yang keempat reinterpretasi paham qada dan qadar agar tidak mengarah pada paham fatalisme, yang kelima beriman kepada qada dan qadar Tuhan, yang keenam perempuan harus mendapatkan pendidikan selayaknya seperti laki-laki, yang ketujuh pembangunan bidang ekonomi harus mengangkat pada potensi diri, dan yang terakhir raja memiliki kekuasaan eksekutif mutlak tetapi harus dibatasi oleh syariat Islam. Lanjut ke tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi di Iskandariyah, Mesir. Baik, untuk pemikiran-pemikirannya yang pertama mengkategorikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Buhairah, Mesir, dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi di Iskandariyah, Mesir. Baik, untuk pemikiran-pemikirannya yang pertama mengkategorikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ibadah dan muamalah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai ibadah secara detail dan terperinci, tetapi untuk muamalah masih dijelaskan dasar-dasarnya saja. Oleh karena itu, Muhammad Abduh perlu membuka jalan ijtihad lebar-lebar dan mempersempit pintu taklid. Baik, selanjutnya adalah perkawinan seharusnya dilakukan sekali seumur hidup. Berarti tidak adanya poligami atau menikah untuk kedua kalinya jika yang melakukan itu tidak mampu berlaku adil terhadap pasangannya. Baik, yang nomor 3. Baik, selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi di Iskandariyah, Mesir. Untuk pemikiran-pemikiran pembaruannya yang pertama yaitu mengkategorikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ibadah dan muamalah. Jadi dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan secara terperinci dan detail mengenai ibadah, tetapi untuk muamalah itu masih dijelaskan dasar-dasarnya saja. Oleh karena itu, Muhammad Abduh membuka jalan ijtihad dan lebar-lebar karena itu dan mempersempit pintu taklid. Baik, selanjutnya yaitu perkawinan seharusnya dilakukan sekali seumur hidup, yang berarti tidak ada poligami jika yang melakukan tidak mampu berlaku adil terhadap pasangannya. Yang ketiga, menolak hal-hal bid'ah dan menyimpang dari akidah. Yang keempat, menolak hal-hal yang berbau suap menyuap, hal yang dapat merugikan kemaslahatan umat, dan sifat kikir boros yang dilakukan manusia. Yang kelima, pentingnya ilmu pengetahuan dan perbaikan sistem pendidikan berlandaskan Islam. Yang keenam, ilmu pengetahuan modern berlandaskan pada hukum alam atau sunnah Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, menghasilkan fatwa-fatwa mengenai keagamaan. Yang kedelapan, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Baik, yang selanjutnya yaitu Rosyid Ridho. Rosyid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rosyid bin Ali Ridho bin Samsudin bin Bahauddin Al-Qolmuni Al-Husain. Beliau lahir pada tanggal 23 September 1865 di Suriah Utsmaniyah dan wafat pada. Baik, yang selanjutnya yaitu Rosyid Ridho. Rosyid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rosyid bin Ali Ridho bin Samsudin bin Bahauddin Al-Qolmuni Al-Husain. Beliau lahir pada tanggal 23 September 1865 di Suriah Utsmaniyah dan wafat pada tanggal 22 Agustus 1935 di Mesir.
Untuk pemikiran pembaruannya yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Menurut Rashid Ridho, membangun sebuah lembaga pendidikan lebih baik daripada membangun sebuah masjid. Karena menurut Rashid Ridho ingin menghapus kebodohan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pada bidang agama. Rashid Ridho menganjurkan untuk menggali kembali teks Al-Quran agar umat Islam dapat mengejar membangun sebuah masjid. Karena menurut Rashid Ridho ingin menghapus kebodohan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pada bidang agama. Rashid Ridho menganjurkan untuk menggali kembali teks Al-Quran agar umat Islam dapat mengejar ketertinggalan oleh bangsa Eropa yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dengan metode ijtihad. Yang ketiga yaitu bidang politik dan hukum. Pada bidang ini Rashid Ridho telah menjelaskan tentang idealisme pemikiran yang dizahirkan pada Al-Urwa Al-Wurqa. Di dalam situ menjelaskan seluruh pada bidang politik dan hukum. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.